Persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan mengorbankan syariat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, apakah semua yang disebut persatuan pasti diridai Allah? Apakah demi persatuan kita boleh diam ketika tauhid dinodai? Apakah demi kerukunan kita harus mengatakan semua keyakinan benar? Apakah demi menjaga perasaan manusia, kita boleh menganggap bid'ah sebagai sunnah? Tidak. Saudaraku, Islam memang memerintahkan persatuan, tetapi Islam tidak pernah memerintahkan kita bersatu dengan mengorbankan tauhid dan sunnah. Persatuan yang diridai Allah adalah persatuan di atas kebenaran. Allah memerintahkan kita bersatu di atas wahyu. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berkata, ikutilah pendapat mayoritas. Allah tidak berkata, terimalah semua keyakinan agar tidak terjadi konflik. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Maka pusat persatuan seorang muslim adalah wahyu Allah, bukan hawa nafsu manusia. Ketika terjadi perselisihan kemana kita kembali, Allah memberikan kaidah yang sangat jelas. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Quran Surah An-Nisa, ayat 59. Subhanallah, ketika terjadi perselisihan, Allah tidak mengatakan, kembalikan kepada mayoritas. Tidak. Allah mengatakan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka seorang mukmin tidak bertanya, berapa banyak orang yang melakukan, tetapi ia bertanya, apa dalilnya? Ia tidak mengatakan, ini sudah menjadi tradisi. Tetapi ia bertanya, apakah ini sesuai Al-Quran dan Sunnah? Jangan menjadikan mayoritas sebagai ukuran kebenaran. Allah berfirman, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 116. Maka, banyak bukan berarti benar, sedikit bukan berarti salah. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, kebenaran ditentukan oleh dalil. Dahulu para nabi berdakwah dengan pengikut yang sedikit. Apakah karena sedikit lalu mereka salah? Tidak. Sebab kebenaran bukan demokrasi. Kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan korbankan tauhid demi persatuan, saudaraku. Inilah perkara yang paling berat. Ada orang berkata, jangan terlalu keras membicarakan syirik, nanti umat terpecah. Tetapi apakah Rasulullah SAW diam terhadap kesyirikan demi menjaga persatuan? Tidak. Bahkan dakwah beliau dimulai dengan tauhid. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu anhu, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illa Allah." Hendaknya perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Hadis Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena tauhid adalah fondasi agama. Allah berfirman, Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman, ayat 13. Maka jangan pernah kita mengorbankan tauhid dengan alasan persatuan. Persatuan tanpa tauhid bukanlah persatuan yang menyelamatkan. Bid'ah tidak menjadi sunnah hanya karena banyak yang melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan beliau SAW bersabda, Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis Muslim. Maka kalau sebuah amalan tidak memiliki landasan syariat, banyaknya orang yang mengerjakannya tidak otomatis menjadikannya
ibadah yang benar. Tradisi bukan dalil, kebiasaan bukan dalil, popularitas bukan dalil, jumlah pengikut bukan dalil, dalil adalah dalil. Tetapi ingat, tegas bukan berarti zalim. Saudaraku, membela tauhid tidak berarti kita boleh berbuat zalim. Mengingkari kesalahan tidak berarti kita boleh menghina manusia. Menolak kesyirikan tidak berarti kita boleh berlaku tidak adil. Allah berfirman, "Adilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah, itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Ma'idah, ayat 8. Maka akidah harus tegas tetapi akhlak tetap mulia. Kita membenci kesyirikan karena Allah membencinya. Kita mengingkari bid'ah karena Rasulullah memperingatkannya. Tetapi kita tetap menjaga keadilan, adab, dan hak manusia. Dan kita harus berhati-hati dalam menghukumi individu tertentu. Menyebut suatu perbuatan sebagai syirik tidak berarti sembarangan memvonis setiap pelakunya sebagai kafir. Ada ilmu, syarat, dan rincian yang harus diperhatikan. Jangan takut berpegang teguh pada kebenaran. Saudaraku, mungkin ketika engkau berpegang kepada sunnah, ada yang mengatakan, kamu memecah belah umat. Jangan tergesa-gesa merasa bersalah, tanyakan, apakah saya sedang memecah belah umat atau sedang mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah? Kalau engkau mengajak kepada tauhid, kalau engkau mengajak meninggalkan kesyirikan, kalau engkau mengajak mengikuti sunnah, kalau engkau mengajak meninggalkan bid'ah, maka jangan jadikan celaan manusia sebagai ukuran kebenaran. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang beriman. Quran Surah Ali Imran, ayat 175. Persatuan yang sebenarnya, saudaraku, kita tidak menyerukan perpecahan, kita menyerukan persatuan, tetapi persatuan yang benar, persatuan di atas tauhid, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, bukan persatuan dengan mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, bukan persatuan dengan mengatakan semua benar, bukan persatuan dengan membiarkan kesyirikan, bukan persatuan dengan menganggap semua bid'ah sebagai perkara yang boleh, karena Allah berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka apakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Quran Surah Yunus ayat 32. Sumber persatuan bukan sekadar Al-Quran dan hadis tetapi Al-Quran dan sunnah, sesuai pemahaman para sahabat. Saudaraku, disinilah kita harus berhenti sejenak dan memahami satu perkara yang sangat penting. Sumber persatuan umat Islam bukan perkataan manusia, bukan pendapat mayoritas, bukan tradisi, bukan budaya, bukan tokoh, bukan organisasi, dan bukan pula sekadar slogan. Mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi yang benar adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mengapa? Karena para sahabat adalah generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka melihat bagaimana ayat diturunkan. Mereka mendengar langsung sabda Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Mereka mengetahui sebab turunnya ayat. Mereka mengetahui sebab munculnya suatu hadis. Mereka memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang paling kuat. Dan yang paling penting, Rasulullah SAW sendiri telah memuji generasi mereka. Beliau SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka jika kita ingin mengetahui bagaimana Al-Quran dan Sunnah harus dipahami, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dan bagaimana para sahabat memahaminya. Allah memuji orang yang mengikuti para sahabat. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu."
Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Quran Surah At-Taubah, ayat 100. Perhatikan kalimat walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang mereka ikuti? Muhajirin dan Ansar, para sahabat Rasulullah SAW. Maka jalan keselamatan bukan menciptakan pemahaman agama yang baru, tetapi mengikuti kebenaran yang telah dipahami dan diamalkan oleh generasi terbaik. Ketika terjadi perselisihan, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa perselisihan akan terjadi. Beliau SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan keluar, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Ini luar biasa. Ketika umat menghadapi perselisihan, Rasulullah SAW tidak mengatakan, ikutilah pendapat mayoritas, tetapi berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Maka apa sumber persatuan kita? Sumber persatuan kita adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah jalan yang menyatukan, sebab jika setiap kelompok mengatakan, saya memiliki Al-Quran, tetapi masing-masing memahami Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya sendiri, maka Al-Quran yang satu bisa dijadikan pembenaran bagi puluhan pemahaman yang berbeda. Jika setiap kelompok berkata, kami mempunyai hadis, tetapi hadis dipahami tanpa melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memahaminya, maka hadis pun dapat disalahgunakan untuk membenarkan berbagai perkara. Karena itu kita membutuhkan pemahaman generasi pertama yang menyaksikan turunnya wahyu dan menerima ajaran langsung dari Rasulullah SAW. Inilah persatuan yang kokoh, saudaraku. Kalau kita ingin umat bersatu, jangan meminta umat meninggalkan dalil demi persatuan. Ajaklah umat bersatu di atas dalil. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika masih terjadi perbedaan pemahaman, lihat bagaimana para sahabat memahaminya. Jika ada pendapat kita yang ternyata bertentangan dengan dalil yang sahih dan pemahaman para sahabat, tinggalkan pendapat kita. Karena kita tidak sedang mencari pembenaran untuk pendapat kita. Kita sedang mencari kebenaran. Maka saudaraku, di akhir risalah ini, jangan berkata, yang penting kita bersatu. Tetapi katakan, mari kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Karena persatuan yang dibangun di atas hawa nafsu akan rapuh. Persatuan yang dibangun di atas kepentingan akan pecah ketika kepentingan berubah. Persatuan yang dibangun di atas tokoh akan goyah ketika tokoh meninggal. Tetapi persatuan yang dibangun di atas Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat, itulah persatuan yang memiliki akar, itulah persatuan yang memiliki hujjah, itulah persatuan yang Allah perintahkan. Maka jangan korbankan tauhid demi persatuan. Jangan benarkan bid'ah demi persatuan. Jangan diam terhadap kesyirikan demi persatuan. Tetapi ajaklah manusia kembali kepada sumber persatuan yang sebenarnya, Kitabullahi wa sunnatu rasulihi ala fahmi sahabah. Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas tauhid, sunnah dan kebenaran, bukan di atas kebatilan yang diberi nama persatuan. Allahumma ijma' qulubana 'ala al-haq wa thabbitna 'ala at-tauhid was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.